Selamat siang, perkenalkan nama saya Teresa Rafa Sarungallo, NIM channel 11171054, kelas A 2017, kelompok 11, dosen pembimbing Dr. Bahrul Fikri, Magister Kesehatan Spesialis Anak. Sekarang saya akan praktikkan keterampilan klinik CSL 6, kerokan kulit. Jadi Ibu Peti, dari hasil tanya jawab dan pemeriksaan fisik sebelumnya, kita belum bisa menentukan diagnosa pasti dari penyakit ibu. Diperlukan beberapa pemeriksaan lanjutan. Nah, di sini saya akan melakukan 2 jenis pemeriksaan. Yang pertama dengan pemeriksaan lampu kulit, di mana nantinya saya akan menggunakan lampu khusus untuk melihat apakah ada fluoresensi atau jamur tertentu penyebab keluhan yang ibu rasakan di kulit ini. Nah, yang kedua saya akan melakukan pemeriksaan kerokan kulit, di mana saya akan menggunakan pisau yang telah disterilkan dan saya akan melakukan kerokan pada luka atau lesi ibu ini. Nah, nantinya hasilnya akan kita baca di bawah mikroskop untuk melihat apakah ada hifa, spora, macroconidia atau microconidia penyebab dari luka ibu ini. Nah, saya harap ibu bersedia melakukannya karena ini akan sangat membantu kita untuk menentukan diagnosa yang pasti dari penyakit ibu dan melanjutkan dengan pengobatan yang tepat. Ibu nanti mungkin akan merasa sedikit kurang nyaman karena saya akan menggunakan beberapa alat. Namun ibu tenang saja karena saya akan melakukannya sesuai dengan prosedur yang ada dan saya akan menjamin kerahasiaan dari hasil pemeriksaan ini. Di sini ibu berkenan untuk menolak atau menerima tindakan ini. Jadi apakah ibu bersedia? Bersedia ya. Ya, bersedia ya. Ya baik ibu dapat duduk terlebih dahulu menenangkan bayinya. Saya akan melakukan persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu label dan pulpen untuk menuliskan identitas pasien, kemudian objek gelas dan cover gelas, handscoon, alcohol swab, jarum inokulasi, cawan petri, lap, pipet tetes, scalpel dan pisau bisturi yang telah disterilkan, larutan KOH 10%, larutan metilen blue, wadah steril, lampu wood, tempat sampah medis, tempat sampah non medis, bunsen, larutan bisa 5% dalam 2 wadah. Yang pertama untuk nanti membuang squama yang tersisa, dan kemudian yang kedua untuk melakukan cuci tangan dari handscoon. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kita tuliskan identitas pasien, nama, dan nomor rekam medik pasien. Kemudian kita tempelkan pada bagian belakang dari objek gelas. Dan juga pada cawan petri. Kemudian kita lakukan cuci tangan rutin 6 langkah. Lalu kita gunakan handscoon. Setelah menggunakan handscoon, kita memulai prosedurnya. Tapi ibu bisa maju sedikit. Kita siapkan lampu woodnya. Kita nyalakan kurang lebih 1 menit sebelum digunakan. Ya, tapi ibu jadi pemeriksaan pertama kita akan menggunakan lampu wood ini ya. Tapi ibu mana daerah yang luka di bagian sini ya. Sebelum menggunakan lampu wood, kita pastikan daerah lesi dalam kondisi yang alami, tidak kita sentuh, tidak kita cuci, ataupun kita hapuskan sabun atau lotion yang ada pada lesi tersebut. Kita usahakan dalam kondisi sealami mungkin. Lalu kita posisikan ruangan agar dalam kondisi yang gelap, cahaya hanya boleh bersumber dari lampu wood ini saja, atau apabila tidak memungkinkan kita dapat menggunakan penutup kain sehingga lesi hanya menerima cahaya dari lampu wood ini. Kemudian kita sinari lesi dengan lampu wood dengan jarak 4-5 inci. Lalu kita nilai apakah ada fluoresensi yang tampak atau tidak dari perubahan warna yang ada, dan kita sesuaikan dengan perubahan warna tertentu untuk jamur tertentu pula.
Baik Ibu, jadi pemeriksaan dengan lampu wujudnya sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kerokan kulit. Nah, di sini Ibu, nantinya saya akan menggunakan pisau yang telah disterilkan. Namun pertama, kita lakukan disinfeksi dari arah luar ke dalam untuk mencegah penyebaran dari jamur penyebab lesim. Kita buang ke tempat sampah. Lalu kita ambil pisau bisturi yang telah disterilkan. Kemudian kita gunakan bagian yang tumpulnya untuk melakukan kerokan pada lesi. Nah, lesi yang kita kerok itu lesi yang masih agak kemerahan. Kita lakukan pengerokan dari bawah ke atas dengan kemiringan 35 sampai 45 derajat. Tabik di Ibu. Kita lakukan kerokan secara perlahan, jangan sampai berdarah. Kemudian squama yang telah terkumpul kita dimasukkan di cawan Petri. Tabik di Ibu. Kita letakkan kembali ke tempat steril. Kemudian kita ambil alkohol solsep, kemudian kita bersihkan. Silakan ditunggu Ibu, saya akan melakukan persiapan preparatnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita ambil pembakar bensin. Kemudian kita ambil objek gelas yang akan digunakan, lalu kita lidah apikan, lalu kita letakkan di tempat steril. Kemudian kita ambil objek gelas, kita letakkan, kemudian kita ambil larutan KOH 10%, lalu kita teteskan di atas objek gelas yang telah disterilkan. Kemudian dengan jarum inokulasi kita ambil squama pasien yang telah dikumpulkan, kita letakkan di atas larutan KOH 10%. Kita ambil secukupnya. Kemudian kita ambil larutan metilen blue, kita teteskan di atas squama dan larutan KOH yang telah dicampurkan di atas objek gelas. Kemudian kita tutup dengan cover glass atau deck glass. Setelah kering, kita pastikan tidak ada gelembung udara yang terbentuk di antara kedua objek gelas ini. Kemudian kita baca di bawah mikroskop. Kita lihat apakah ada hifa, spora atau mikroponidia yang terbentuk. Kemudian kita lakukan pencatatan hasil. Lalu kita lakukan pemotretan. Setelah selesai, kita ambil preparat yang tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam amplop spesimen. Lalu kita melakukan perapian alat dan bahan. Kemudian kita ambil lap yang telah diberikan larutan glisel 5%, lalu kita lap meja. Kemudian sisa cawan Petri yang berisikan squama kita masukkan di larutan glisel 5%. Lalu kita rendam hand spoon bersamaan ke dalam larutan glisel 5%. Setelah direndam, kemudian kita lepaskan.
Lalu kita masukkan ke tempat sampah. Lalu kita lakukan cuci tangan rutin 6 langkah. Ya, kemudian kita memberikan penjelasan kepada pasien. Ya baik Ibu Putri, jadi prosedur pemeriksaannya sudah selesai ya Ibu ya. Nah, nanti hasil ini akan dikirim ke bagian laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan mikroskopik dan kultur dari hasil preparat tadi. Nah, mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada ya. Nah, nanti hasilnya Ibu mungkin akan keluar 1-2 hari ke depannya. Saya harap Ibu dapat datang kembali untuk memperlihatkan hasilnya ya. Ya baik Ibu, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Nanti saya akan buatkan surat pengantar untuk dibawa ke bagian lab ya Bu ya. Kemudian kita buatkan surat pengantar yang berisikan identitas pasien, nama, dan nomor rekam medik pasien. Kemudian pemeriksaan yang ingin dilakukan, yakni pemeriksaan mikroskopik dan atau kultur preparat. Kemudian kita tuliskan pula pengobatan atau penggunaan obat-obat tertentu yang dilakukan selama prosedur pengambilan sampel. Setelah itu kita masukkan ke dalam amplop bersamaan dengan preparat yang telah dibuat. Kemudian kita segel. Ya baik Ibu, ini silahkan dibawa ke bagian laboratorium ya Ibu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih banyak atas perhatiannya.